ampli ya, dengan modal atau budget 100.000 sudah dapat merakit sebuah ampli untuk ukuran 10 in ya, 10 in kali 2 bisa. Oke. Dengan budget 100.000 ini aku belikan sebuah SMPS ya, atau SMPS ini orang nyebutnya SMPS jaring, dimana SMPS jaring ini ada yang 3 ampere dan 5 ampere. Ini aku beli yang 5 ampere di pasaran kalau barunya seharga 35 atau 40 ribuan ya, karena ini kondisi second, jadi aku dapatnya 25.000 ini. Oke. Dan power TDA 2003 atau power TDA mini, ini sekitar harganya 18.000. kalau kita beli di all shop itu sekitar 12 ribuan ini ya. Ini dan sebuah tone control untuk mengatur nada, ini seharga 15.000. kita beli yang mono saja karena kita pakai powernya mono ya. Beda lagi kalau kita buat stereo. Terus ada sebuah terminal speaker. Nah, terminal speaker ini seharga 1.500 atau paling mahal 2 ribuan ini. Dan ada kabel buntung, ini harganya 5.000. Dan kabel ya, kabel untuk tegangan 1 meter lah paling minim, dan baut-baut ya. Nah, dari kesemua ini tidak sampai 100.000 kita bisa buat ampli yang bisa angkat ukuran speaker 10 inci ya, 10 inci kali 2 bisa dengan power ini ya, dengan budget minim. Oke, tidak lama-lama kita langsung rakit saja ya. Di sini kita SMPS, oh ya maaf ya, SMPS tadi belum saya sebutkan, ini 12 volt ya. Sebagai pengganti trafo, cari saja yang 12 volt, 5 ampere bisa, 3 ampere bisa ya. Kalau 2 ampere kemungkinan tidak kuat untuk mengangkat speaker 10 in. Cari saja yang 5 ampere, harganya murah di sini, sekitar gak sampai 50.000. Oke, rakit saja. Di sini powernya, pendinginnya kita lepas. Oke. Kita ikutkan di bodi SMPS nya saja ya. Oke. Nah, ini power TDA 2003 ini bisa dibilang untuk power mini ya, untuk tegangan DC 12 volt ya, 12 volt bisa. Di bawah 12 volt mungkin saya belum pernah coba ya, mungkin tidak bisa ya. Ini biasanya orang pakainya pakai aki. Jangan skip videonya biar tahu cara merakitnya ya. Sebenarnya ini mudah sekali, tidak sampai 10 menit. Kita rapikan dulu biar enak dipandang ya. Oke, nah, sudah. Ini agak miring sedikit ya. Oke, terus untuk pemasangan 12 voltnya, nah di sini SMPS jaring ini memiliki petunjuk ya. Di sini ada adjust ya, ini sebagai ini untuk menyeting di 12 volt. Bila kurang dari 12 volt bisa kita putar. Dan untuk baut satu ini adalah volt plus 12 voltnya, dan ini yang main, ini yang ground, dan ini dari PLN ya. Oke, ini untuk kabel merah kita sambungkan di bagian plus, kita buat untuk plus ya. Dan untuk yang kabel biru sebagai main, bisa kalian rubah sendiri. Ini saya bedakan biar kalian tahu ya. Ini ya, ini kan sudah dikasih baut. Oke. Oke. Nah, kita buat kayak gini ya.
Ini sebenarnya mono, cuma tak buat 2 out speaker biar untuk menambahkan atau memasang speaker 2 bisa satu-satu ya, bisa kita pasangkan di out speaker satu-satu. Bagi teman-teman yang ingin buat ampli dengan budget murah, bisa kalian ikuti di video ini ya, dan jangan skip agar berhasil dalam perakitan ya. Tidak sampai 100.000 kita sudah punya ampli mini ya, bukan kelasnya ampli mini. Kalau bisa angkat 10 inci ya, ini 10 inci bisa ini, karena kita memakai SMP-S nya 5 ampere. Beda lagi kalau 3 ampere ya, mungkin ya kuat ngangkat 10 in kali 2, tapi ya agak sember ya suaranya ya, karena power TDA nya kurang ampere. Oke. Nah, kayak gini. Baut dulu. Ini sebenarnya SMP-S jaring ini biasanya dipakai untuk lampu variasi ya, tapi bisa juga kita buat untuk pengganti trafo sebagai audio. Kalau kita beli trafo 5 ampere ya harganya cukup mahal, mending kita manfaatkan ini saja ya. Oke, untuk pemasangan kabel merah dan biru ini, plus dan min, kita lihat jangan sampai terbalik. Di sini ada 12 volt plus dan min ya, di bagian pin tengah. Langsung kita solder di merah di plus ini ya. Oke, merah di plus, biru di min ya. Oke, rapikan dulu, kelihatan. Terus lanjut ke pemasangan terminal out speaker ya, ini terminal out speaker. Nah, di sini ada tulisan speaker plus dan min ya. Yang di blok putih ini min ya, bagian min. Yang hijau adalah plus. Oke. Untuk plusnya kita solder di plus juga, dan untuk main speaker di ground ya, seperti petunjuk yang tertulis di atas PCB tadi. Oke, ini sudah terminal out, sudah nyambung ke powernya, tinggal kita pasang tone control. Nah, di sini tone control ada plus 12 volt dan min 12 volt. Yang bagian bawahnya ini adalah output, berarti output ini menuju ke powernya. Input power, dan sini input ini dari sumber audio ya, bisa kita pakai Bluetooth atau HP. Dan jangan lupa kalau pemasangan tone control di potensio harus kita groundkan kayak gini ya, kita kasih kabel di bodinya, kita solder biar tidak dengung. Biasanya kalau kit-kit murah kayak gini itu kurang grounding ya. Nah, cara mengatasi grounding itu dengan cara di groundkan lewat body potensio. Oke, kalau kit ML ini sudah dikasih jalur untuk grounding. Nah, di sini kita kasih kabel ini, langsung sambungkan di tempat ini ya. Tempat di sini sudah disediakan CT tulisannya. Ini untuk menggroundingkan body potensio ya. Oke. Dan ini sudah kita pasang soket input. Nanti kita colokkan di US, maksud saya di Bluetooth atau HP bisa ini. Ini sudah kita solder di sini. Kita kasih kabel ini ya, biar cepat. Oke, langsung saja kita pasang kayak gini. Untuk penyolderan kabel-kabel ini usahakan serapi mungkin ya, agar tidak nyentuh di bagian bodi SMP-S nya. Usahakan bisa kita kasih isolator, atau bisa kita kasih apa ya, seperti mika itu ya,
atau kertas bisa, tapi ini sudah kita kasih jarak di bautnya agar tidak grounding ya, agar tidak nyentuh ke bodi jaringnya ini ya. Kita tinggikan di bautnya. Oke. Kita kuatkan dulu bautnya ya, agar tidak goyang. Nah, ini sudah hampir jadi ya, mudah kan? Dari power kita sambungkan ke terminal out, terus dari down control untuk plus dan min bisa kita satukan di tegangan dari power tadi ya, yang 12 volt bisa kita ambilkan di sini. Oke. Apakah kuat? Ya memang kuat ini, 5 ampere. Kemungkinan kalau 3 ampere agak maksa dikit ya, karena ini 5 ampere SMPS nya, jadi kuat ya. Untuk angkat speaker 10 in kali 2. Oke. Nah kayak gini ya, plus di plus, min di min ya, jangan sampai terbalik, biar kita buat ampli mininya berhasil. Oke. Terus di sini untuk output dari tone control kita sambungkan ke min input ya, input powernya ini ya, power 100 watt ini. Ini ada yang putih dan ada yang hijau. Yang putih ini adalah ground atau min ya, yang hijau adalah plus. Tadi kita sudah kasih kabel, tinggal solder. Nah, di sini kita rakitnya yang mudah-mudah dulu biar mudah dipahami ya. Ini bagi pemula yang ingin buat ampli untuk hiburan di kamar, mungkin untuk santai-santai tapi budget di bawah 100.000. Nah kayak gini ya. Nah, ini sudah tersambung semua. Oke, paham? Sampai sini paham kan ya? Terus bagian input dari tone control kita buat mono saja, bisa kita buat stereo, nanti keluarnya mono bisa, cuma saya tidak punya resistor pembaginya. Biasanya kalau kita buat dari sumber stereo, kita buat mono, kita harus pakai resistor pembagi agar stereo kita buat mono tidak saling tarik menarik atau dengung ya, karena dibagi oleh resistor ya. Biasanya resistor yang aku pakai antara 100 kilo ohm sampai 100 ohm sampai 22K ya, 2,2K maaf. Bisa saja 10 ohm cuma suaranya agak serak. Nah ini sudah selesai. Oke, cukup simpel ya. Nah ini sudah selesai, tinggal kita pasang kabel buntung. Ini kalau kalian beli namanya kabel buntung ya, di toko elektro banyak kabel buntung, karena kabelnya ini tidak tersambung di jalur input atau tidak ada colokan lagi ya, kayak gini. Ini dikenal orang sebagai kabel buntung ya. Ini tadi kan input dari PLN nya ya. Nah, langsung saja, makanya untuk pemakaian SMPS jaring ini cukup mudah ya, ditimbang trafo harus kita pakai maksudnya elko, tambahan elko, dioda. Ini sudah bentuk jadi, tinggal pakai, tinggal baut-baut kayak gini sudah selesai untuk bagi para pemula ya. Ini kelas-kelas ampli mini ya, bukan ampli yang besar. Ini cukup mudah lah kayak gini ya. Ini tadi kan kabel buntungnya ini langsung ke maksudnya ke listrik ya ini ya. Oke, ini tadi baut dari sini, baut bodi jaringnya.
sudah selesai dan tinggal kita kasih input ya. Oke, kita kasih input entah itu dari Bluetooth atau ini dari HP juga bisa. Ini aku coba dari Bluetooth saja. Oh ya, kita pasang speaker dulu ya. Untuk speakernya ini aku pakai yang 10 in 1 dan 4 in sebagai triple-nya nanti ya. Oke, ini langsung, karena ini mono terserah ya. Ini mono saya buat stereo, maksudnya colokannya, tapi keluarnya tetap mono ya. Oke, ini yang untuk triple. Nah, ini fungsinya kalau aku kasih colokan 2 bisa kanan kiri tanpa harus gandeng ya, gandeng di 2 speaker jadikan 1, bisa sendiri-sendiri kayak ini. Oke, tinggal input dari Bluetoothnya, kita kasih input audionya. Nah, kayak gini sudah, ini sudah selesai. Oke, paham? Nah, kayak gini ya penampakannya ya. Ini penampakan dari power yang gak sampai 100.000, bisa menghandle 10 in kali 2 ini. Ini sudah saya coba. Oke, kita tes langsung apakah berhasil rakitannya. Kita colok listrik dulu ya, ini ya, ke steker listrik. Oke, sudah. Terus kita bunyikan audionya. Oke, ini aku pakai Bluetooth. Ini untuk volume. Play by USB drive. Oke. Kita cari lagu lain ya. Nggak bisa. Jadi beda cantik-cantik. Spesial satu lagu ini kita bisa nyanyi bareng. Lagu ini juga saya khususkan untuk yang malam hari ini. Pakai speaker ini ya. Oke, pembuatan power ampli mini sangat mudah. Dengan uang 100.000 kalian nggak sampai 100.000 ya, sisanya bisa kita buat beli kopi untuk merakit, untuk bergadang. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kita tunjukkan ke teman ya mungkin wah keren. Oke, terima kasih. Nanti kita buat tutorial lagi untuk pemasangan mic ya pada Bluetooth, caranya kayak gimana. Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.